Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatil Muta'alimin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Muti selaku pimpinan musholla dan juga para pengurus yang lain serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, juga kekuatan sehingga bisa menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, bahasan kita telah memulai tentang puasa ya. Pada bahasan yang lalu firman Allah yang telah saya sampaikan dan telah saya bahas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya, ini sudah dibahas bahkan sampai ayat yang berbunyi Waman syahida minkumus syahra falyasum. Itu saudara-saudara bahasan tentang puasa dari ayat Quran. Saya tidak ulangi lagi ya. Jadi langsung memasuki kepada hadis-hadisnya ini. Nah, hadis yang pertama tentang ibadah puasa yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah. Al-Quran juga firman Allah, betul. Sama dong, iya, tapi ada beda ya. Jadi Al-Quran sama hadis qudsi maknanya, artinya semuanya dari Allah begitu. Nah, kalau Al-Quran dengan hadis qudsi bedanya yaitu kalau Al-Quran kalimatnya pun juga dari Allah. Lafaznya, ya, kalimat-kalimatnya, redaksinya dari Allah. Nah, kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persamaan keduanya antara Al-Quran firman Allah dengan firman Allah yang namanya hadis qudsi. Persamaannya sama-sama artinya, isinya dari Allah. Perbedaannya kalau Al-Quran kalimatnya dari Allah, tapi kalau hadis qudsi kalimatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis qudsi ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda. Kemudian qala Allahu azza wa jal. Sabda Nabi yaitu Allah berfirman, begitu. Ada Allah berfirman. Apa firman Allah ini dalam hadis qudsi? Yaitu yang berbunyi kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Artinya setiap perbuatan manusia ibni Adam, yaitu manusia, semua perbuatan manusia lahu untuknya illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, saya membalasnya langsung. Nah, ini yang perlu dipahamin firman yang berbunyi bahwa puasa itu untuk Allah ya, puasa itu adalah untuk Allah katanya, maka dia yang balas. Kalau ibadah yang lain buat manusia, loh kan yang kita pahamin semua ibadah untuk Allah ya, bahasa gampangnya semua ibadah karena Allah. Nggak boleh saya ini beribadah karena manusia misalnya. Itu kan namanya riya ya.
Jadi semua ibadah karena Allah. Cuma nih di dalam hadis qudsi ditonjolin banget puasa ini. Puasa itulah untukku kata Allah. Kalau ibadah yang lain untuk manusia. Nah ini yang membuat ahli-ahli hadis membahas panjang lebar begitu. Dan ini beda-beda pemahamannya. Ya mau dibilang apa? Karena pemahaman ya. Jadi teks hadisnya sama, cuman pemahamannya ini yang beda-beda. Pemahaman yang pertama itu mengatakan disebut puasa itu untuk Allah. Kata-kata untuk Allah untuk menggambarkan puasa itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Ini sama dengan Baitullah, ya. Rumah ibadah ya untuk Allah. Maksudnya rumah ibadah yang dimuliakan. Ya. Seperti Masjidil Haram, Baitullah. Jadi dalam bahasa nahunya itu bait mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Ya. Ini juga demikian. Jadi puasa disandarkan bagi Allah, ibadah yang lain bagi manusia. Nah, ada ulama pertama, ulama hadis mengatakan ini sih hanya sebatas Allah pengen tonjolin puasa. Sebetulnya semua ibadah juga untuk Allah, begitu. Semua ibadah untuk Allah. Cuman giliran puasa ini Allah bedain. Dibilang semua ibadah buat manusia, kecuali puasa. Jadi tujuannya katanya puasa mau ditonjolin. Ya, dia ibadah hebat sudah, lain daripada yang lain, begitu. Ya. Kalau ibadah yang lain kan sifatnya ya sementara misalnya. Kalau ibadah puasa berjam-jam. Ya. Ibadah yang lain itu sifatnya bukan meninggalkan. Perintah-perintah yang lain kan sifatnya dia ya melanjutkan dari keinginan kita begitu. Tapi kalau ibadah puasa bukan melanjutkan keinginan kita tapi melawan keinginan. Orang biasanya makan, minum begitu. Sekarang nggak boleh makan, nggak boleh minum, maka lain banget itu ya. Kalau sembahyang ya adalah sedikit keinginan. Misalnya orang pengen gerak badan, kalau gitu gue sembahyang aja biar banyak. Ada persamaan, ada keinginan bahwa di dalam sembahyang itu ada unsur gerak badan, ya, bergerak begitu. Ya. Tapi kalau puasa katanya nggak ada sama sekali lah, karena puasa itu lapar, haus, malah meninggalkan keinginan. Ya. Kalau dalam tadi sholat ada keinginan ingin gerak tubuh kita, ada diri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud begitu. Nah, ini bagus menurut keinginan kita, hampir sama lah dengan gerak badan begitu. Tapi ini kalau puasa nggak makan, nggak minum, wah ini ngelawan keinginan, saudara-saudara ya. Maka katanya puasa ditonjolin ya, dengan kata-kata tadi, puasa itu untukku kata Allah. Kalau ibadah yang lain untuk manusia begitu. Sebetulnya seluruh ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi nih yang memahami dengan pemahaman yang lain katanya. Karena katanya ini pemahaman yang kedua, kenapa puasa itu untuk Allah begitu. Ibadah yang lain untuk manusia. Karena puasa itu nggak dimasukin riya katanya. Kalau ibadah sholat, ibadah sedekah, ibadah yang lain-lain, zakat, haji, itu ada dimasukin riya. Kita pengen tonjolin begitu. Tapi kalau puasa katanya orang nggak mau nonjolin, bagaimana? Nggak enak masih mau ditonjolin. Emang puasa enak. Maka tuh manusia kalau disuruh pilih antara lu boleh puasa, boleh tidak. Cuman kalau tidak bayar setiap hari 1 mud misalnya. Orang milihan bayar. Ya, karena puasa itu kasarnya ya nggak ada enaknya begitu bahasa kasarnya itu. Nggak ada enaknya. Maka disebutlah katanya puasa itu nggak ada riaknya. Jaranglah orang, aku mau tonjolin gue puasa, gue hebat begitu. Ya, jaranglah saudara-saudara. Kalau yang lain-lain tuh ada katanya bisa masuk itu. Sedekah, dia mau tonjolin, biar top namanya, biar disebut dermawan, biar ini, biar itu. Ya.
zakat begitu. Ya, kemudian mungkin haji, ya, biar top namanya Pak Haji dan sebagainya. Ya. Tapi kalau puasa nggak ada tuh orang ingin top dengan puasa. Jadi dibilang puasa itu nggak bisa dimasukin ria katanya. Untuk itulah dia dilainin sendiri. Dibilang puasa itu untukku, ibadah yang lain buat manusia. Begitu, itu pemahaman kedua itu. Ya. Ada lagi nih pemahaman ketiga. Ya begitulah ulama-ulama hadis di dalam ya, memahami suatu hadis. Karena ya yang mereka pahami nih hadis memang agak sulit. Dibilang kok setiap perbuatan manusia, sholat, zakat, haji, sedekah, apa aja lah untuk manusia. Tapi kalau puasa untuk Allah, ini bagaimana ini? Maka tadi timbul perbedaan. Ya. Nah ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ibadah puasa nggak pernah dipakai oleh manusia untuk selain Allah. Nggak pernah dipakai itu ibadah puasa untuk selain Allah. Kalau sholat, sembahyang, ada orang sembahyang untuk misalnya sebuah puhunan, dia menyembah pohon, maka dia menyembah pohon. Ya. Entah itu dia nunduk kali caranya, istilahnya sembahyang dah begitu. Kalau sedekah begitu juga pernah dipakai untuk dia menyuguhkan ancak kepada misalnya gunung, misalnya lautan. Ya. Jadi ada sedekah laut, ada sedekah gunung. Jadi sedekah ini pernah dipakai buat nggak benar begitu. Sedekah pernah dipakai buat nggak benar. Kemudian sembahyang pernah dipakai buat nggak benar dan lain sebagainya. Kalau puasa itu nggak ada katanya orang dulu tuh dia untuk supaya dekat sama Tuhannya, bukan Tuhan Allah nih, misalnya patung dan sebagainya, dia supaya dekat kepada Allah dengan puasa begitu, dioga dah malah. Puasa nggak enak begitu, nggak makan nggak minum. Namanya orang kan doyannya makan minum. Nah inilah saudara-saudara, maka disebut puasa itu nggak pernah dijamah, nggak pernah disalahgunain tuh puasa oleh manusia zaman dulu untuk menyembah Tuhannya selain Allah. Nggak ada. Nah puasa hanya dipakai buat Allah doang. Dalam agama Islam, maka disebutlah kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam. Semua perbuatan manusia ya itu untuk manusia. Karena manusia pernah pakai pernah pakai untuk yang buruk. Untuk penyembahan kepada yang disembah selain Allah seperti patung. Jadi zaman dulu orang tuh menyembah patung nyediain suguhan ancak. Menyembah patung dengan begitu. Ya, embak-embak begitu ya. Iya, kayak orang sembahyang. Itu. Tapi puasa zaman dulu nggak ada begitu, zaman jahiliyah ada seseorang puasa supaya dekat sama Tuhan patungnya. Begitu. Dia mau hancurin tuh patung. Daripada gue disuruh puasa buat si patung katanya. Nah, begitulah kesimpulannya bahwa puasa itu nggak pernah dipakai buat nggak bener. Ya, dia hanya untuk Allah. Untuk itulah disebut as-saumuli. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih. Saya yang membalasnya. Ya. Allah yang membalasnya. Ini kan menggambarkan ya sesuatu kalau langsung yang paling tinggi membalas, wah ini sesuatu hebat sekali. Kayak presiden pengen langsung memberi kepada siapa nih, si Fulan. Wah si Fulan terhormat banget. Ya. Biasanya kan presiden nyuruh menterinya, nyuruh gubernurnya, nyuruh siapa, ini bagi dia nih, begitu. Tapi presiden datang ke rumah dia, wah itu sih dia dihormatin banget sama presiden, begitu. Nah ini begitu juga nih, nah, dibilang Allah yang balas, bukan malaikat, begitu. Bukan siapa-siapa. Wa ana ajzibih, saya yang membalasnya. Itu saudara-saudara keistimewaan puasa ya. Kemudian keistimewaan puasa yang lain. Wasiyamu junnah. Puasa itu tameng. Tameng zaman dulu dipakai buat melindungi diri ketika berperang.
Ya, zaman dulu perang pakai pedang. Jadi dirinya di samping pakai baju besi, itu ada kayak tampah begitu. Ya, untuk jagain dari tusukan pedang. Kadang-kadang juga tameng dipakai untuk melindungi diri dari panah, dari serbuan panah. Jadi ketika panah datang, mereka bersembunyi di tamengnya, begitu. Perisai kata orang. Itu yang bundar itu, yang bundar. Itu. Nah, Nabi ini di dalam hadis qudsinya Allah berfirman mengumpamakan, mengumpamakan, karena itu yang mereka banyak tahu. Pasti kalau untuk buat umpame, maka yang orang sering kenal, masih orang yang jarang kenal begitu. Perisai, junnah, itu semua orang ngerti, khususnya di masa-masa Nabi. Ya. Jadi puasa itu bagaikan perisai, ya, bagaikan tameng. Jadi puasa itu bisa menghalangi dari neraka, menghalangi dari siksaan, ya, menutupi itu pengertian junnah. Ada juga yang mengartikan bahwa puasa itu diartiin junnah, dia seperti perisai karena dengan puasa bisa menjaga, menahan diri, ya, menahan diri dari berbuat yang buruk-buruk. Ya, jadi biasanya kalau orang makan kenyang begitu, ya, itu pikirannya, ya, nafsunya begitu besar, mendorong. Tapi kalau orang perutnya lapar, ya nggak macam-macam lah, dia lemes sudah, ya dilemes, nggak ada keinginan berbuat perbuatan yang haram begitu, perbuatan yang jelek. Ya, berbeda lagi nggak puasa, itu emosionalnya tinggi, ya, emosinya tinggi begitu. Kalau orang berpuasa emosinya agak turun. Nah, kenapa nggak makan, nggak minum? Jangan-jangan bawaannya mau tidur aja kali. Ya, begitu saudara-saudara. Gara-gara dia puasa dikatakan wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng dari perbuatan buruk, juga tameng dari siksa neraka. Itu kelebihan puasa. Wasiyamu junnatun. Maka itu hadis qudsi lanjutannya ini menekankan kalau lagi puasa jangan berkata kotor, jangan ribut, jangan berkelahi begitu. Nah, ini lanjutannya nih. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum, dan apabila hari seseorang menjalani puasanya, fala yarfuth, maka jangan berkata kotor, berkata parno, nggak cocok itu. Ya, berkata seks, berkata parno begitu. Atau membaca atau melihat, itu parah itu. Berlawanan, disuruh puasa mengendalikan nafsu, termasuk nafsu seks. Kan puasa ini kan didikan, yang pernah saya bilang. Puasa itu mendidik orang yang berpuasa pandai menahan, mulai menahan makan. Maka tuh lagi puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Langsung tuh dipraktekkan nggak makan, nggak minum. Ntar insya Allah dia bisa menahan hawa nafsu, nafsu seksnya ketahan. Ada remnya, dulu dia latihan dengan puasa. Ya, nafsu ingin berkelahi, nafsu ingin mengambil hak orang lain, semuanya jadi ketahan itu. Gara-gara dulu dia pernah diuji coba, ya, dipraktekkan menahan nafsu makan dan minum. Ya. Jadi dikatakanlah seseorang yang menjalani hari puasanya jangan berkata parno itu, kata porno. Karena kalau berkata porno namanya laki-laki langsung begitu, ya, langsung dia terpengaruh. Jadi namanya manusia itu dengan melihat terpengaruh, dengan mendengar terpengaruh. Itu manusia begitu memang. Ya, itu memang ya sudah demikian Allah ciptakan. Maka ketika lagi puasa jangan ngomong, ntar orang dengar ngomong seks begitu. Jangan ngelihat gambar seks begitu. Ntar jadi ya berlawanan jadinya. Tujuan puasa meredam, tujuan puasa mengendalikan, dia malah dorong-dorong. Ya udah, kacau lah. Ya. Maka disebut tuh idza kana shaumu yaumi ahadikum. Bila mana seseorang menjalani hari puasanya, fala yarfuth, jangan berkata yang kotor. Wala yaskhab,
jangan ribut bertengkar, ya. Ribut, berisik, ya, berkelahi dengan ucapan saling ngatain, nggak kena banget udah. Ya, berlawanan dengan tujuan puasa. Ya. Kemudian fa insabahu ahadun tuh, bila mana salah seorang memaki-maki kamu, au qatalah, au ngajak berkelahi, ya, bal yakul, maka katakan innimru'un shaim, innimru'un shaim, atau wa ana shaim, ada beberapa riwayat. Jadi kalau ada yang ngajak berkelahi malah nggak diladenin, maka dia mengucap saya lagi puasa, biar yang ngajak berkelahi juga tahu diri dia. Oh iya ya begitu, disadar, biar disadar. Yang ngomong ya sudahan emang disadar, buktinya dia ngucapin saya lagi puasa begitu. Yang ngajak berkelahi, yang ngajak ribut juga dia mungkin siapa tahu sadar, sehingga ntar ya dua-duanya ngurungin dah, ya, bubaran kan begitu. Jadi fa insabahu ahadun, apabila salah seorang memaki-maki kamu katanya, ya, maka auqatalah, atau ngajak berkelahi, falyakul, maka ucapkanlah innimru'un shaim, sungguhnya saya lagi puasa. Kemudian dijelaskan lagi di dalam hadis ini, ya, namanya puasa perut kosong. Ketika perut kosong ini ada menguap ke atas, sehingga timbullah bau mulut yang nggak sedap katanya. Nah, adanya bau mulut yang nggak sedap jangan membuat kamu ogah puasa. Tetap laksanakan puasa walaupun ada resiko, ada akibat bau mulut nggak sedap begitu. Nggak apa-apa begitu. Maka Allah gambarkan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi bagi Allah loh, lebih wangi bagi Allah dari minyak kasturi begitu. Jadi tujuannya ini supaya orang tetap puasa. Jangan sampai gara-gara bau yang nggak sedap, nggak jadi dah puasa begitu. Nggak enak tar nih kita mau kumpul. Nah itu masih bisa dihilangkan ya dengan cara gosok gigi. Maka tuh dalam mazhab yang lain gosok gigi atau bersiwak kapan aja lagi puasa bebas. Hanya mazhab Syafi'i mengatakan makruh, itu pun makruh kalau mulain zohor terus ke atas tuh makruh. Arti makruh kalau bisa jangan begitu. Dia mau kerjain ya nggak dosa. Jadi yang mengatakan haram nggak ada dah pokoknya. Paling yang ada mengatakan satu mubah, yang satu lagi makruh. Cuman kalau dari pagi sampai lohor itu memang mubah semua, bebas semua itu. Tapi mulain lohor ada pendapat mazhab Syafi'i mengatakan makruh, pendapat yang lain enggak makruh katanya. Ya, karena alasannya itu bau nggak sedap emang dari perut karena kosong timbul begitu ya wajar. Masalah kebersihan ya nggak apa-apa, agama menyuruh gosok gigi, ntar berasa odol ya berasa odol, baru berasa belum nelen. Ya kita kalau ke kumur pakai air ya berasa air. Ya, ke kumur di Tanjung Priuk sono mau berwudu ya berasa asin kan begitu, nggak ngapa-ngapa kan baru berasa. Yang nggak boleh ditelan tuh, yang nggak boleh ditelan. Jadi ini selama masih di dalam mulut ini masih hukum luar, masih nggak ngapa-ngapa. Ketika ditenggorokan ke dalam ke bawah, nah itu hukum dalam, itu yang membatalkan, ya. Jadi ada hadis nih, lanjutannya hadis qudsi, waladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam kekuasaan Allah, la khulufu famis shaim, sungguh bau tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah. Ya, di sisi Allah itu lebih wangi. Min rihil mis, dari minyak misik, minyak kasturi. Nah, itu gambarannya tuh begitu. Jadi orang yang berpuasa dimuliakan banget oleh Allah. Istilahnya Allah demen sama orang berpuasa. Sampai-sampai mungkin bau yang gak sedap, orang pada kesel, orang pada ogah, tapi Allah tetap menghargai. Ya, bagi Allah itu lebih wangi dari minyak kasturi. Ya,
Hebat sekali saudara-saudara ya, gambaran orang yang berpuasa. Kemudian masih lanjutan hadis qudsi. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, dua kegembiraan yang dia merasakannya. Ada dua kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, idza aftara, kalau berbuka, fariha, dia girang. Berbuka begitu. Maka ada yang bilang begini, orang puasa kalau pagi-pagi lohor muka pada merengut katanya. Ntar maghrib aja pada nyengir dah. Begitu ngomongnya. Iya enggak lah, pagi juga senyum. Maghrib juga senyum. Cuma dia ingin menggambarkan tuh, kalau deket maghrib orang girang. Orang girang begitu. Ya wajar lah. Nabi sendiri ngomong begitu emang. Hadis qudsinya. Orang yang berpuasa punya dua kegirangan. Yang pertama lagi buka saudara-saudara ya. Jadi apalagi yang biasa minum teh panas, manis, wah segar banget. Dibilang sorga nih dah. Sorga dibilang. Tapi yang nggak biasa jangan coba-coba minum air dingin pakai es, bisa pusing. Bisa pusing. Ya, tergantung orang. Tergantung. Ada yang nggak cocok. Iya, puasa begitu pakai es. Ya, udah kepala noda, habis buka kepala pusing malah. Iya. Tapi kalau orang yang lain lagi, waduh malah cocok itu. Pokoknya dia asar juga dah, mau cari es dah kalau bisa. Seger-seger, yang dingin-dingin. Ya tergantung, namanya orang masing-masing. Yang penting, waktu berbuka, waktu senang. Nah ini ditonjolkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, yaitu dua kegembiraan. Yang pertama, bagi orang puasa, yang pertama, iza aftara fariha. Kalau berbuka, dia girang. Nah yang kedua, ketika wa idza laqiya rabbah, ketika dia ketemu dengan Tuhannya. Ini gambaran dia meninggal. Ketika dia meninggal, Allah perlihatkan pahala-pahala. Di antaranya pahala puasa. Maka dia girang juga. Fariha bisaumihi. Dia girang dengan pahala puasanya, dikasih lihat ketika meninggal dunia. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari. Wa fi riwayatin lahu. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain berbunyi yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Tadi kan digambarkan pahala puasa begitu hebat. Kemuliaannya dia di hadapan Allah juga demikian. Sampai bau yang gak sedap begitu hebat di hadapan Allah. Loh kenapa ini? Nah, ini dia nih. Yatruku ta'amahu. Dia kan tuh meninggalkan makannya. Wasyarabahu, meninggalkan minumnya. Wasyahwatahu, meninggalkan syahwatnya. Min ajli, karena aku, kata Allah. Itu hebatnya. Dia tuh gak makan bukan karena ya malukah, bukan karena makanan gak ada kali. Makanan jedok banyak. Tapi dia gak makan karena Allah. Dia gak minum begitu juga. Bukan karena minuman gak ada. Bukan karena sok, bukan karena apa. Tapi dia gak minum karena Allah lagi. Bahkan dia meninggalkan syahwatnya. Syahwat kepada perempuan. Syahwat berkait. Keinginan untuk berbuat yang macam-macam. Dia tahan. Karena siapa? Karena Allah. Maka untuk itulah tadi puasa begitu mulia, begitu menonjol dibandingkan ibadah yang lain. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena Allah. Kemudian asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku yang membalasnya. Begitu sama dengan tadi pembahasannya. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tadi kan cerita balasan puasa. Kalau terangkan tentang balasan, jadi kan tadi diceritakan puasa saya yang balas. Ya, untuk menggambarkan ini puasa hebat sekali. Maka Allah terangkan tentang pahala. Ya, dibilang namanya pahala udah Allah buat peraturan. Yaitu standarnya minimal satu kebaikan pahalanya 10. Ya, itu dalam Quran ada tuh man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan dibalas 10. Ya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Kalau enggak salah begitu. Kalau dia berbuat buruk
maka enggak dibalas 10, tapi dibalas semisal dia berbuat buruk alias satu keburukan. Itulah murahnya Allah. Berbuat satu kebaikan, balasannya 10. Berbuat satu keburukan, balasannya 1. Ya. Nah, ini Allah kan tadi mengatakan puasa itu untukku, saya yang langsung balas. Nah, dicerita ini tentang pahala. Nah, pahala itu saya tentukan, kata Allah, standarnya 1 dikali 10. Bahkan bisa lebih. Ya. Nih, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'ab. Setiap perbuatan manusia yang baik dilipat gandakan, yaitu al-hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'ab, sampai dibalas 700 kali lipat. Jadi 1 kali 10, bisa 1 kali 20, 30, 40, 100, 200, terus 500. Ya, tergantunglah, ya mungkin keikhlasannya, tergantung ya segala-galanya dah. Mungkin diberi kepada orang yang pas menerima, ya, atau yang lain-lain, sehingga tuh pahala bisa berubah-ubah itu. Ya, pahala bisa berubah-ubah, tapi yang paling kecil 10 begitu. Nah, sampai dibilang 700, bahkan bisa lebih katanya. Ya. Nah, Allah berfirman lanjutannya nih, qala Allahu ta'ala illa saum, kecuali puasa. Bukan kali 10, 20, 100, 700, bukan katanya. Fa innahu li wa ana azibih. Paling ditonjolin, pokoknya puasa untukku, aku langsung yang membalasnya. Nggak ditonjolin berapa besar pahalanya, supaya tetap hebat, ya, supaya tetap membuat puasa ini sesuatu yang lain daripada yang lain, disembunyikan pahalanya begitu. Ya. Wa ana ajib, wa ana ajzibih. Kemudian diterangkan lebih lanjut, kok bisa begitu pahala puasa? Ya karena dia ini yang puasa meninggalkan syahwat. Kan meninggalkan syahwat paling berat. Apa syahwat? Keinginan makan, keinginan minum, keinginan berhubungan, keinginan mukul orang, keinginan maki-maki, keinginan macam-macam dah. Keinginan punya harta yang banyak. Itu nafsu-nafsu semua itu. Ya, yang udah segudang pengen 2 gudang, yang udah 2 gudang pengen 3 gudang, terus saja. Yang udah pangkatnya tinggi pengen lebih tinggi lagi, ya, yang udah jadi menteri pengen jadi presiden, terus begitu, nggak pernah berhenti tuh manusia keinginannya selama dia masih hidup. Nah, di dalam Islam keinginan itu dididik, diajarin, dilatih melalui puasa itu. Ya, maka tadi pahalanya besar karena memang yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Syahwat makan, syahwat ini, macam-macam syahwat itu. Wa ta'amahu, meninggalkan makannya. Min ajli, semata-mata karena Allah, begitu. Kemudian sama dengan tadi, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka, kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah. Ada lagi tuh kegembiraan yang pertama tadi kan ketika berbuka. Ada yang berbuka setiap hari, tiap sore. Ada yang berbuka lebaran. Wah, itu meledak lagi itu dah. Ya, waktu lebaran orang girangan lagi itu. Maka dia katakan yaum Idul Fitri. Ya, Idul Fitri, Id berbuka. Al-Fitrun itu buka. Ya, jadi hari raya berbuka. Itu hari raya Idul Fitri itu. Bisa diartiin hari raya berbuka udah. Jadi dia raya udah, bukan berbuka doang. Kalau habis maghrib tuh hari berbuka begitu. Kalau lebaran hari raya berbuka. Namanya hari raya kan lain dari hari-hari biasa. Ya, dari hari-hari biasa begitu. Ya. Itu saudara-saudara, inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kemudian wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau yang tidak sedap di mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Selesai satu hadis. Satu hadis tuh. Hadis qudsi. Cuman ada beberapa riwayat begitu. Ya, ada beberapa riwayat. Baik, saudara-saudara. Selanjutnya ini juga tentang puasa ini.
nanti orang-orang yang berpuasa akan dipanggil dari pintu khusus begitu. Namanya Babur Royan gitu memang. Jadi mau dikhususkan lah, karena memang ibadah puasa berat, ibadah puasa betul-betul aneh. Ya, orang-orang kafir, wah goleng aja udah. Ya, dibilang kok dikuat, nggak makan nggak minum, kok dikuat ya. Itu saya aja nih kalau minum nggak kuat banget dah, mesti minum mulu gitu. Ya dia bukan orang Islam, dia nggak ada imannya. Kan yang membuat kuat tuh iman. Yang membuat kuat tuh iman, karena memang kita percaya kepada Allah, ini perintah Allah, kita mau patuh, kita laksanakan, ya bisa. Nggak makan bejem-bejem, dibilang perutnya kering, melilit begitu. Ya, jadi perutnya kosong, melilit saudara-saudara. Terus tenggorokannya nggak minum-minum. Nah ini, ya, tenggorokannya kering, mencekik, begitu dah. Kata Zainuddin MZ kan begitu. Betul-betul berat. Tapi orang yang karena ada iman, walaupun susah jadi mudah. Orang non muslim karena nggak ada imannya, yang mudah juga susah, apalagi yang susah, susahan lagi. Ya. Jadi kekuatan iman begitu. Maka nanti di akhirat orang-orang tadi kan waktu meninggal dibedain, dikasih lihat kebaikan pahala puasa, biar digirang. Kemudian waktu nanti di akhirat dimasukin ke sorga dari pintu khusus, ya, pintu khusus. Ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis darinya, maksudnya dari Abi Hurairah. Ya. Bahwasanya kata Abu Hurairah, Rasul bersabda, ya, qala man afwaqa zaujain fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Ini di samping memang menceritakan tentang orang yang berpuasa, ini cerita-cerita yang lain lagi ada masuk di sini, yaitu barang siapa yang berinfak, bersedekah sepasang, zaujain sepasang, ya, bersedekah zaujain sepasang fisabilillah di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dipanggillah, maka diserulah min abwabil jannah dari pintu-pintu sorga, ya Abdullah hadza khair gitu. Wahai Abdullah, ini bagus. Jadi bagus sekali dipuji orang yang berimpak sepasang. Zaman dulu ada berimpak, yaitu fisabilillah, diartiin perang. Dia memberi 2 kuda sepasang, nggak laki perempuan, nggak mesti laki perempuan, yang penting 2 lah, barang siapa yang memberi 2 begitu. Kita kalau bilang 2 pasang laki perempuan lagi repot. Ya, maksudnya barang siapa yang memberi 2, ya, kain kasih 2 biji, atau kain sama baju kali, ya nggak apa-apa sepasang ya, 2 begitu. Maka ada seruan dari sorga, haza khair katanya, wah itu bagus tuh begitu ya, bagus. Kemudian paman kana min ahli sholat, maka siapa-siapa yang tukang sembahyang yang fardu dan sunat. Kalau fardu doang belum nukang, ya, baru kenaik. Ini yang tukang sembahyang, du'iya min babis sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat khusus. Ya, jadi nanti ada beberapa pintu tuh di sorga, ya, dipanggilin begitu. Ya walaupun ntar ujung-ujungnya masuk semua ke sorga, cuman sorga begitu, waktu masuknya udah nikmat istilahnya. Itu tanya di dalamnya, wah lebih nikmat lagi. Pintunya udah hebat, ya, pintunya aja itu udah suatu keistimewaan, maka dibeda-bedain. Ya. Nah, ini nanti kita ulangin lagi di hadis kedua. Ya. Udah isya ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas ada manfaatnya, menambah ilmu kita tentang puasa ya. Jadi biar puasa kita bermutu, biar puasa kita enak, kita mesti tahu tentang puasa itu dalam ajaran agama kita. Ya semoga yang tadi saya bahas menambah ilmu pengetahuan kita tentang ibadah puasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya.
dan semoga yang sudah wafat, ibu bapak kita, guru-guru, mertua, istri dan anak, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.